Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia. Saya berada di kebun kopi di Dempo Selatan, Pagar Alam, Lembang Gunung Dempo. Ini kopi yang di stik, batang aslinya sebesar itu. Kalau zaman dulu kopi umur 6 tahun 7 tahun harus tebang ganti kopi baru. Kalau sekarang bisa 30 tahun. Di stik namanya. Sebenarnya ini mencangkok, tapi kalau di sini lebih terkenal dengan namanya tek. Nah, buahnya kayak gini. Ini sudah dipetik 2 kali tahun ini. Petik pertama ini udah habis. Nah, ini sisa. Kenapa tidak kita petik sekaligus? Zaman dulu petik sekaligus, tetapi kualitasnya campur dengan hijau. Itu zaman kakek saya, nenek saya, zaman bapak. Sekarang kualitas dan teknologi sudah demikian bagus untuk memelihara kualitas kopi. Kita petik merah, bahasa Pagar Alam muting abang. Jadi yang merah-merah kita ambil. Yang tidak mengutamakan kualitas, kemarin pada bulan Mei sudah petik habis sekaligus. Tapi kalau kita enggak, kita petik merah, kemudian nanti kita jemur kualitasnya bagus, jadi kopi bean yang bagus, kemudian kita jadikan kopi bubuk yang bagus, kualitasnya bagus sekali. Kita sengaja tidak menjual berasnya kopi atau kopi beannya, tapi kita jual kopi bubuknya. Kalau jual kopi ini saja, setelah dibuat kulitnya jadi berasnya, itu 18.000 1 kilo, sudah murah. Tapi kalau ini kita jadikan kopi bubuk, satu pak plastik ada yang 100 gram, ada yang 250 gram, maka kita bisa jual per kilo kopi bubuk itu sampai 100-an ribu. Untuk dapatkan 1 kilo kopi bubuk kita perlu sekitar 2,5 kilo kopi. Kalau 2,5 kilo kali 18 itu kan nggak sampai 50-an ribu, tapi kita bisa jual 100 ribu. Kopi bubuk kualitas bagus karena berasal dari kopi robusta petik merah. Nah ini kalau kopi itu kita buat dengan stick, ya hasilnya begini, bagus sekali. Ini sampai kasihan lihat pohonnya gitu, sampai melengkung begini. Nah, ini sudah petik yang kedua. Jadi hampir sepanjang tahun kita dapat kopi, jadi petani itu bisa hasilnya lumayan. Ini kita lagi milih, nah begini. Dan kita membiasakan juga sebagai petani dengan bervariasi tanaman. Nah, kalau kita lihat di depan ini cengkeh, apa namanya, vanili. Kita tanam ini sebagai pohon pembayang, kasih vanili, ini baru selesai panen. Kira-kira 3 bulan yang lalu, ini nunggu berbunga lagi. Vanili per kilo lumayan. Kita tanam hampir 3.000 pohon vanili. Ini tanamnya dari sini, jangan sulurnya. Nah ini kita potong, tanam lagi, tanam lagi. Nah itu lihat udah hampir semuanya vanili kita tanam. Jadi petani harus bisa bertani dengan cerdas. Tidak cukup bertani itu dengan mengandalkan tenaga, tapi harus mengandalkan kecerdasan. Jadi kita mohon mendidik para petani, janganlah misalnya terbiasa dengan kopi, oh harus kopi saja. Tidak. Kita tanam kopi, itu vanili hampir semua ditanam. Kalau kita ke bawah tadi, di situ kita tanam tomat, kita tanam lepang atau metimun, tanam lagi cabai, tanam lagi semangka. Sehingga petani hampir tiap hari dia bisa menghasilkan pemasukan, dijual di pasar-pasar desa. Kalau di sini namakan kalangan. Nah, ini satu pot. Ini sudah berbunga lagi, ini vanili. Nah, sudah siap nanti bunganya nih untuk dikawinkan. Cara ngawinkannya, bunga ini kita pecah di sini. Sobat di sini. Ini ada dalamnya itu ada bunga mahkota. Mahkotanya itu yang begini itu dipecah, ditempelkan di sini. Nah, dikawinkan dia jadi buah. Kalau ngawinkannya bagus dia panjang. Waktu yang paling bagus untuk mengawinkan itu adalah antara jam 6 sampai jam 8. Kenapa? Karena embun masih. Jadi bunga yang sudah dicungkil begitu ditempelkan ke kelopaknya ini. Kalau dia sudah besar lagi, di kelopaknya itu ada air, embun. Nah itu proses mengawinkan vanili yang paling bagus. Nah, itulah ini udah hijau, kita tunggu lagi.
Jadi bertahap. Mulai Mei kemarin petani sudah menghasilkan uang sampai terus saja. Jadi, kita perlu penyuluhan sekarang tingkat untuk bagaimana merubah komoditas pertanian ini menjadi agroindustri. Artinya jangan hanya menjual kopi seperti ini. Proses zaman dulu, zaman mbah saya, justru yang dijual kopi begini, tidak dikuliti dulu, dijemur, namanya kawe gerintingan. Jadi dijual dia setelah dijemur. Maju lagi dijual setelah dikuliti jadi kopi bean, beras diisap. Maju lagi sekarang tidak dijual kopinya itu tapi dijadikan kopi bubuk. Itu lebih mahal. Jadi jangan sampai petani itu dapatnya hanya capek. Itulah yang perlukan bimbingan dari pemerintah. Tinggal sekarang bagaimana marketing. Petani sekarang berupaya untuk marketingnya dengan online. Karena ini bertani mereka ini sarjana loh. Sarjana tapi kembali ke desa. Itu juga sarjana. Tidak lagi bercita-cita, wah saya mau jadi pegawai negeri. Bertani tidak kalah dengan pegawai negeri. Tidak kalah juga dengan politisi. Kalau kopinya begini. Dan itu halal, sehat, dan jauh dari COVID. Keluarga petani, insya Allah nggak ada yang kena COVID. Karena kita udara bersih, segar, dan lingkungan kita adalah lingkungan keluarga. Tidak bercampur dengan orang luar. Paling sekali-kali datang, pembeli, dan penjual pun, kopi bubuknya pun dijual dengan online. Demikianlah mari anak muda Indonesia, jangan takut dan jangan merasa rendah diri untuk jadi petani. Jadi petani sangat-sangat terhormat. Terima kasih. Salam petani Indonesia. Ini dari kirim ya. Bagikan. Kita bagikan.